Oke, dulu itu ada sebuah hero di Mobile Legends yang begitu ditakuti. Sampai-sampai Muntun harus ngasih dia nerf berkali-kali cuma buat nyeimbangin logikanya di dalam game. Halo semuanya, kenalin gua Razes dan hari ini kita akan membedah sejarah dari salah satu hero paling fenomenal di Land of Dawn. November 2018, waktu itu Mobile Legends lagi berada di masa pertumbuhannya yang paling pesat. Muntun memperkenalkan hero ke-73 mereka, seekor kucing kecil berbaju penyihir dengan kunci waktu di tangannya. Harit. Waktu awal dirilis, Harit itu bukan sekedar match biasa. Logika dari para player Mobile Legends waktu itu belum siap menerima hero dengan mobilitasnya yang kencang banget dan shieldnya yang nambah terus. Apalagi Ultimate Zaman Force versi pertama, efeknya bukan sekedar slow, tapi immobilize. Pasifnya juga ngasih dia resilience. Ini bikin dia hampir kebal crowd control saat berada di tengah keramaian musuh, di tempat yang harusnya tuh paling berbahaya baginya. Dan dashnya juga gak ada cooldown, bikin dia mustahil buat ditangkap. Shield yang dihasilkan waktu itu bahkan bisa menumpuk hingga berkali-kali. Dan saat itu Mobile Legends tuh ada di era yang berbeda dengan kita sekarang. Belum ada gold lane, belum ada XP lane, belum ada jungler seperti sekarang. Hyper carry bahkan belum ada. Dan karena inilah Harit diberikan keleluasaan sebagai core untuk farming minion di lane manapun dan menghabisi creep jungle di bagian manapun. Faktor ini bikin dia punya scaling yang cepet banget, performanya bahkan dari mid sampai ke late game. Dan dia punya kebebasan buat memilih spell apapun tanpa adanya kewajiban menggunakan retribution. November 2019, 1 tahun setelah Harit dirilis. Di Malaysia, waktu itu ada M1 World Championship, kejuaraan dunia Mobile Legends pertama dalam sejarah dengan 16 tim memperebutkan 250.000 US dollar dan satu piala paling bergengsi. Momen yang akan mengabadikan Harit selamanya dalam sejarah Mobile Legends. Grand Finals waktu itu mempertemukan dua raksasa Indonesia, EVOS Legends melawan RRQ Hoshi. Pertandingan terbaik dari seri BO7. 7 game habis sampai titik terakhir. Drama, keajaiban, dan level tertinggi Mobile Legends yang pernah disaksikan dunia saat itu. Dan di tengah semua kekacauan itu, ada satu nama yang terus muncul di layar. Muhammad Ridwan, lebih dikenal sebagai EVOS One. Di game kelima yang menjadi momentum pembalik, EVOS One tampil dengan Haritnya yang overpower. Dashnya, shieldnya, dengan mudah ia memutarbalikkan keadaan dan membuat RRQ tak bisa bernafas. Gerakannya yang gak bisa ditangkap, dia bisa memberikan damage yang terus mengalir, dan sustainability-nya yang gak habis-habis saat itu. Akhirnya, EVOS Legends menang 4-3, juara dunia M1 pertama dalam sejarah. Dan sebagai penghormatan atas kemenangan bersejarah ini, Muntun memberikan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Harit diberikan M-Series Champion Skin. Setiap dominasi pasti memicu respon dari sistem. Kalau kita lihat sejarah patch note, Harit memegang rekor sebagai salah satu hero yang paling banyak terkena nerf sepanjang masa. Lebih dari 27 nerf yang diterima oleh Leonin ini pada masa itu. Bikin dia jadi susah banget buat dimainin. Damage-nya dipangkas, cooldown-nya ditambah, shield-nya dikurangi, dan immobilize-nya dihapus. Bahkan flow efeknya pun dipotong terus. Jarak dash-nya dipersingkat. Dan pasifnya yang awalnya ngasih Harit resilience atau pengurangan durasi CC dirombak total nih. Jadi cuma ngasih peningkatan hybrid lifesteal. Meta terus bergerak juga. Assassin cepat seperti Link, Lancelot, dan Hayabusa lama-lama jadi meta. Dan hero-hero baru dengan ability yang lebih modern dirilis. Minsitar, Kufra, Esmeralda, sampai Popheus yang mendapat keuntungan dari setiap dash dan shield musuh. Secara harfiah, hero-hero ini memang dirancang sebagai counter Harit. Di saat itu pula, Muntun menyusun sistem role yang lebih terstruktur. Namun, disinilah justru mempersempit ruang untuk Harit dimainkan. Sebagai jungler, farmingnya gak cepet-cepet banget. Tapi ditaruh di mid, crowd control dan AOE-nya pun gak sebanyak mid laner lain. Dan sebagai set laner, waktu itu ada masanya didominasi oleh fighter di lane atas dan bawah. Dan ini ngebuat Harit gak bisa bersaing dari early game. Dia terjebak di dunia,
terlalu di nerf untuk relevan di meta saat itu, tapi dengan kekuatannya yang unik membuat dia tak benar-benar mati. Sehingga pada saat itu ada beberapa player seperti Clover dan Sans atau Ahmad yang memaksanya untuk memainkan di mid lane, gold lane, ataupun jungle. Namun tidak sepenuhnya menjadi perhatian publik. Dia adalah hero yang hanya bisa dimainkan oleh segelintir orang, dan perlahan nama Harith pun menghilang dari draft pick pro scene, dari daftar brand priority dan tier list hero yang masuk jajaran meta. Update kian mendatang. Meta pun berubah terus nih, dan Harith akhirnya kembali mendapat perhatian dari player dan Muntun. Role kembali diotak-atik sama Muntun nih. Gold lane saat itu diberikan tambahan space farming lewat peningkatan gold yang didapat dari minion dan creep. Gold laner pun menjadi ruang yang konstan bagi marksman sebagai core dan damage dealer utama dari mid hingga late game. Sehingga di momen ini banyak hero-hero dengan output damage tinggi naik ke permukaan, kayak Wanwan, Tari, Brody, Beatrix, Claude, hingga Nathan. Semuanya kembali mendapat perhatian di lane satu ini. Dan bagi Harith, salah satu perubahan terbesar datang ketika pasifnya Key Insight itu diubah dari Resilience menjadi Hybrid Lifesteal. Ini adalah rethinking fundamental tentang bagaimana Harith seharusnya dimainkan. Resilience bikin dia susah dicecek, tapi Hybrid Lifesteal ngasih dia sustainability tambahan dari damage dia sendiri. Kemudian datanglah satu revamp yang cerdas dari Muntun, yaitu Harith diberikan 15% resilience selama ultimate aktif. Serangkaian buff lanjutan pun mulai memperbaiki kurva power Harith. Early to mid game damage-nya ditingkatkan, shieldnya di-adjust, dan dash-nya dibuat lebih cepat. Buff ini bikin para pro player ataupun player-player casual lainnya kembali melirik Harith buat dimainin lagi nih, entah itu di rank maupun di pro scene, disesuaikan dengan meta yang ada dan kebutuhan mereka saat itu, yaitu gold lane. Di MPL ID Season 7 sampai Season 9, EVOS Clover menjadi nama yang dikenal mempopulerkan Harith di side lane. Namun perhatian publik saat itu masih berfokus pada pilihan marksman lain. Kemudian di MPL ID Season 13, BTR Eman dan Geek Kadera menjadi dua nama yang cukup dikenal dengan kepiawaiannya memainkan Harith sebagai gold laner. Kebangkitan utama Harith tidak datang dari buff yang luar biasa masif oleh developernya, melainkan dari perubahan sudut pandang dan framing oleh para pro player terhadap kemampuan dan utilitas Harith. Harith gak lagi bingung dan gak lagi dipaksa masuk ke mid atau sebagai jungler, tapi dia digeser untuk menguasai gold lane dan menjadi preman di lane satu ini. Kenapa strategi ini masuk akal? Karena marksman konvensional itu sangat lemah di menit awal. Harith dengan combo Synchro Vision dan Chrono Dash bisa melakukan pergerakan super agresif, cut lane, dan ngepress MM musuh dari early game. Terus juga dia tuh sustain, shieldnya dari skill 2 dan hybrid lifesteal dari pasifnya bikin dia mampu bertahan dari gempuran, ganking, dan lain sebagainya. Terus juga spike item Harith tuh cepat. Cukup dengan sepatu, Starlium, dan bulu, Harith udah siap mendominasi turtle pertama dan udah siap dipakai di war. Terbukti dari berbagai musim di MPL, Harith kembali menjadi prioritas. Bahkan di patch terbaru tahun ini, kemampuan DPS magical yang ia miliki menjadikannya salah satu gold laner paling mandiri dan paling mematikan. Nah, ini yang bikin Harith mampu bersaing dengan marksman murni lain seperti Granger, Beatrix, dan Claude. Perjalanan Harith membuktikan bahwa meta bukanlah hukum alam yang kaku. Ketika suatu mekanisme diubah dan utilitasnya ditempatkan pada posisi yang tepat, sebuah hero kembali menemukan masa jayanya. Harith gak pernah benar-benar mati. Dia cuma melompat ke garis waktu yang berbeda untuk kembali bersinar. Dan tempat itu adalah gold lane. Nah, gimana menurut kalian nih? Apakah masa kemasan EVOS One di mid lane menjadi puncak tertinggi mekanik Harith? Atau versi gold lane saat ini justru lebih ngeri nih? Coba taruh argumen kalian di kolom komentar di bawah. Kalau ada yang keliru dan salah atau perlu ditambahin, tolong kita diskusi di kolom komentar ya guys. Sekian dari gua, signing out.